Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video logika komputer kali ini, kita akan membahas logika predikat. Nah, apa itu logika predikat? Logika predikat disebut juga sebagai kalkulus predikat atau predikat kalkulus, atau sering juga disebut sebagai first order predikat logic. Nah, logika predikat itu berperan penting dengan beberapa alasan, yakni logika predikat memberi alasan logis yang mendasari pemrograman logika, misalnya prolog, LISP. Nah, atau juga logika predikat mampu mendorong pengembangan kebutuhan aplikasi komputer. Nah, selain itu juga, logika predikat ini mampu berperan di bagian pembuktian tentang masalah koreknis, sehingga dapat secara tepat mengetahui kondisi program yang menghasilkan luaran yang benar. Namun ingat, pada prediksi bahwa logika predikat digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dipresentasikan dengan logika proposisi. Bisa dipahami ya? Nah, artinya, pada saat logika proposisi sudah tidak lagi mampu untuk menyelesaikan suatu masalah, kita dapat bergantung kepada logika predikat. Begitu dia ya. Nah, berikutnya yang harus kita pahami dalam logika predikat. Di dalam logika predikat ada beberapa istilah atau definisi yang harus kita pahami. Yang pertama namanya quantifier atau kuantor. Kuantor adalah suatu kata apabila dibubuhkan pada sebuah kalimat terbuka akan mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi suatu kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, apa itu kalimat terbuka? Boleh disimak kembali di beberapa video sebelumnya tentang logika komputer ya. Nah, kita ambil contoh. Kalimat terbuka X kurang 3 itu mempunyai dua bagian. Yang pertama, X sebagai subjek, dan yang kedua, kurang 3 itu sebagai predikat, P. Ya, mungkin kita misalkan dengan P dalam hal ini. Jadi, X kurang 3 ini dapat disimbolkan sebagai PX. Bisa dipahami ya. Jadi bisa kita buat PX sama dengan X kurang 3. Ambil contoh misalkan begini. Nah, jadi bisa kita buat di sini PX, ya, PX itu adalah X kurang 3. Nah, sehingga kita dapat evaluasi ya, pernyataan ini atau cerita ini dapat kita evaluasi apakah dia benar atau salah. Nah, kalaulah kita misalkan X-nya 5, maka kita masih bisa melihat X-nya itu benar apa salah gitu. Atau PX-nya 2 benar apa salah gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan istilah logika predikat ya. Atau disebut dalam hal ini adalah kuantor. Nah, kemudian dalam subjek sebuah kalimat terbuka itu bisa lebih dari satu. Contoh, Q, X, Y. X 3X kurang 5Y lebih besar dari 6X tambah 7Y. Artinya, di sana ada dua buah subjek, yaitu X dan yang kedua adalah Y. Bisa dipahami untuk kuantor dalam hal ini? Ya, dengan adanya kuantor, berarti kalimat tersebut menjadi kalimat tertutup. Ya, oke. Kita lanjut, yang berikutnya adalah yang disebut dengan kualifikasi universal. Apa itu kualifikasi universal? Apa itu kuantivitas universal? Kuantifikasi universal itu adalah jika PX benar untuk semua nilai X dalam domain pembicaraan, maka dapat disimpulkan ya, untuk setiap X, ya, ini bacanya untuk setiap ya. Untuk setiap X, PX. Ya, jadi untuk setiap X, PX
Jadi untuk setiap di sana kuantifikasi universal ya. Jadi itulah kuantifikasi universal disimbolkan seperti itu. Kita ambil contoh begini. Jika PX kalimat terbuka, yaitu X tambah 4 lebih besar dari 7, itu kalimat terbuka ya, X tambah 4 lebih besar dari 7 adalah sebuah kalimat terbuka ya. Apabila kalimat terbuka tersebut dibubuhi kuantor dengan klasifikasi kuantifikasi universalnya, maka kalimat tersebut dapat menjadi untuk setiap ya X, untuk setiap X, X tambah 4 lebih besar dari 7. Itu dia kalimat tertutupnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk menunjukkan bahwa untuk setiap X, PX adalah salah. Ya. Untuk menunjukkan untuk setiap X, PX adalah salah, kita cukup menemukan atau mencari sebuah nilai X. Ya, jadi sebuah nilai X yang mewakili semuanya, mewakili domain. Ya. Kalau ada satu aja nilai X di dalam domain tersebut yang bernilai salah, maka pernyataan tersebut salah. Bisa dipahami kira-kira. Kita ambil contoh gini. Apakah semua bilangan, karena untuk setiap X ya, apakah semua bilangan X tambah 4 itu bisa kita nyatakan lebih besar dari 7? Ada nggak? Enggak ya, kita ambil contoh ya kan. Kita ambil contoh 1 aja. 1 tambah 4 itu berapa? Iya, 5 ya. 1 tambah 4, 5. Apakah 5 lebih besar dari 7? Iya, tidak, ya kan? Artinya, pada saat kita tulis X sama dengan 1 pada pernyataan berikut ini, berarti kita akan menemukan sebuah kalimat yang salah. Bahwa X tambah 4 lebih besar dari 7 adalah salah. Nah, 1 aja, bukan angka 1 ya, tapi 1 pernyataan, atau kita buat hasilnya misalkan 2 lah, biar gampang ya. Angka 2, ya, di sini. Nah, ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kalimat ini salah, maka itu sudah mewakili bahwa semuanya salah. Bisa dipahami? Sehingga nilai X tersebut dinyatakan sebagai counter example atau contoh penyangkal. Jadi ini adalah contoh penyangkal, counter example-nya dari sebuah pernyataan untuk setiap X, PX. Bisa dipahami dalam hal ini? Jadi ingat, untuk setiap. Jadi untuk setiap itu bahwa dia adalah mewakili semuanya. Contoh begini, kita ambil contoh ya. Apakah setiap mamalia hidup di darat? Apakah setiap mamalia hidup di darat? Jadi, untuk setiap mamalia hidup di darat, kita harus buktikan ada sebuah mamalia atau ada seekor mamalia yang tidak hidup di darat. Kalau ada satu aja, maka dia bukan sebuah pernyataan yang benar. Gitu. Ada satu aja. Gitu. Apakah semua mobil beroda 4? Jadi untuk setiap mobil adalah beroda 4. Apakah semua mobil beroda 4? Tidak. Berarti ada satu aja. Contoh, sebutkan satu mobil yang tidak roda 4. Contoh truk, ya kan? Truk rodanya lebih dari 4. Nah, berarti pernyataan tersebut salah. Berarti pernyataan bahwa setiap mobil beroda 4 adalah salah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada namanya kuantifikasi eksistensi. Apa itu kuantifikasi eksistensi? Kuantifikasi eksistensi adalah apabila sebuah pernyataan memiliki terdapat atau ada, boleh ya, boleh terdapat, boleh ada. Terdapat nilai X dalam domain pembicaraan sehingga PX bernilai benar. Bisa dipahami? Terdapat sebuah pembicaraan sehingga PX bernilai benar atau dilambangkan dengan
untuk setiap, atau dimelakukan dengan terdapat X. Ya, ini bacanya terdapat X atau ada X PX. Ya, terdapat X PX. Nah, contoh gini. Jika PX kalimat terbuka sama seperti tadi ya, X tambah 4 lebih dari 7, apabila kalimat terbuka tersebut dibubuhi sebuah kuantor terdapat X. Ya. X tambah 4 lebih besar dari 7. Kita cukup cari satu pembuktian yang menyatakan kalimat ini menjadi benar. Bisa dipahami? Dalam hal ini kita cari sebuah angka atau nilai. Contoh berapa? Oke, misalnya X sama dengan, ya boleh, X sama dengan 5. Kita masukkan X sama dengan 5. Masukkan X sama dengan 5 ke dalam pernyataan berikut. X tambah 4 lebih besar dari 7. Berarti 5 tambah 4, ya 9. Apakah 9 lebih besar dari 7? Iya. Artinya terdapat sebuah nilai X yang membuat pernyataan ini menjadi benar. Itulah dia kuantifikasi eksistensi. Jadi cukup satu aja. Paham? Oke. Baik, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut. Berikutnya, ada namanya negasi. Ya, masih ingat kembali negasi? Ya, negasi, ingkaran, ya, atau lawan, ya. Kita ambil contoh di sini. Setiap motherboard memiliki chip prosesor. Ya, katanya setiap motherboard memiliki chip prosesor. Jadi, untuk setiap X, PX. Untuk setiap motherboard memiliki chip prosesor. Maka negasinya atau lawannya, terdapat motherboard yang tidak memiliki chip prosesor. Jadi, lawan dari untuk setiap itu adalah terdapat. Dan sebaliknya, lawan terdapat adalah untuk setiap. Bisa dipahami? Iya. Jadi, negasi dari untuk setiap X PX itu adalah terdapat X negasi dari PX. Oke? Iya, kita lanjut kalau oke. Yang terakhir, ada namanya quantifier bersusun atau nested quantifier. Nah, dia lebih dari satu maksudnya ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk setiap X, untuk setiap Y. Nah, ada sebuah pernyataan, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Nah, kita disuruh membuktikan, benar nggak bahwa untuk setiap X dan untuk setiap Y itu berlaku hal seperti ini? Gitu dia. Itu namanya quantifier bersusun. Berlaku ya, berlaku lah. Ini kan apa nih? Ya, komutatif. Ya, jadi berlaku semuanya ya. Oke. Lalu ada juga untuk setiap X terdapat Y yang menyebabkan X tambah Y sama dengan 0. Jadi, untuk setiap X pada bilangan real, seluruh bilangan real X, dan ada sebuah bilangan Y yang menyebabkan X tambah Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu namanya quantifier bersusun. Atau mungkin lebih banyak dia. Contoh, untuk setiap X, untuk setiap Y, untuk setiap Z. Jadi lebih banyak. Yang menyebabkan X tambah Y, Y tambah Z itu sama dengan X tambah Y tambah Z. Gitu dia berlaku. Jadi dia berlaku untuk semuanya, untuk setiap X, untuk setiap Y, untuk setiap Z, begitu dia. Jadi masih banyak contoh-contoh quantifier bersusun. Prinsipnya bila memenuhi maka disebut dengan istilah quantifier bersusun. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi itu tadi yang disebut dengan logika predikatnya. Nah, mungkin bisa dipahami kembali, bisa diulang-ulang kembali untuk melihat videonya supaya lebih paham.
sehingga tidak gagal fokus, terutama untuk memahami materi-materi berikutnya. Oke, terima kasih. Video kali ini sampai sini dulu. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.